Ya, Jero. Siap. Lama kita nggak ketemu lah ya. Iya. Setelah 3 bulan era pandemi kayak begini, teman-teman jarang ketemu. Kita nggak pernah ketemunya di sosmed. Nah, suatu ketika kan, ya kita biasanya ada ritual ngopi, sore-sore ngopi Ya, gitu loh. Kumpul, ngobrol. Biasanya sebelum ada pandemi ini kan. Nah, akhirnya itu ada yang hilang. Nah, kita cobalah 2 bulan, udah hampir 3 bulan lah kita nggak ngopi bareng sama teman-teman kan. Tidak kumpul-kumpul di ruang pameran Ya, gitu ya. itu kan sebuah kekangenan yang sebetulnya Betul. dunia kita tiba-tiba kita merasa kehilangan pada dunia itu. Betul. Nah, itu gimana Jero untuk hal itu? Karena Jero kan sangat intens di sosmed gitu. Ya, ini sebenarnya kita juga kayak makan buah simalakama begitu, serba susah kan. Satu sisi kita harus ikut berpartisipasi untuk tidak ikut kumpul rame-rame begitu, supaya kita tidak menjadi Physical distancing memperkeruh suasana, ikut nanti menyebarkan virus dan segala macam. Ya mau tidak mau ya kita melakukan semacam pertapaan di rumah masing-masing ya. Nah, semacam pertapaan ini sebagai perenungan terhadap diri kita. Jadi peluang-peluang berenung, peluang-peluang berpikir dan mengolah diri serta mengolah kreativitas itu ya mau tidak mau ya harus dilakukan di rumah. Dan kebetulan sebagai seniman kan memang manusia rumahan ya, tanda kutip ya, karena dia bekerja di studio bagi yang indoor, yang bekerja di indoor. Tetapi sebagai manusia sosial yang sering kita kumpul di ruang-ruang pameran, cukup ada kerinduan juga untuk itu. Tetapi ya bagaimanapun juga kita tetap bisa berkarya di rumah saja dulu. Artinya mengolah diri dengan karya itu ya. Jadi menciptakan keramaian dengan diri sendiri melalui berkarya. Semacam gitu loh, Pak. Artinya 2 bulan pandemi ini itu semacam refleksi lah ya, semacam mungkin refleksi. Kayak gitu ya. Jadi pengendapan di dalam ide-ide kreatif. Karena seniman itu kan ide kreatifnya kan selalu gelisah gitu ya. Jadi itu yang ini ya, pandemi memberikan semacam dalam bentuk keuntungan kepada seniman juga kan. Ya, karena seniman pada umumnya kan pintar mengolah kasus ya. Tanda kutipnya ya. Tanda kutipnya. Karena seniman itu sebenarnya pintar mengolah kasus. Artinya semacam manajemen kasus lah. Dan pandemi ini adalah merupakan kasus atau tragedi bumi yang mana itu kan memunculkan kegelisahan baru kepada setiap kreator kan. Di sini khususnya teman-teman seni lukis. Ya sehingga di rumah melakukan perenung-perenung, kegelisahan itu bisa menghasilkan kekaryaan yang luar biasa. Ya, bahkan bisa menjadi sebuah kekaryaan yang benar-benar murni dan tulus. Ya karena dia sendiri sedang merasakan, kita sendiri sedang merasakan bahwa kejadian seperti ini cukup membuat kita menjadi sedikit shock ya, dalam tanda kutip. Jadi kemurnian itu kan disampaikan dengan visual-visual kekaryaan gitu. Jadi di dalam masa-masa pandemi ini, jadi kekaryaan itu muncul, seniman-seniman itu lebih memberikan daya inspiratif yang lebih kalau si Jero kan ganas buas kayak begitu kalau lihat karyanya liar. Kalau saya sih kasus nggak ada kasus segitu aja misalnya. Nah, menariknya sebetulnya, tapi kan ada juga ketika ada kita berjarak kayak gitu kan, ini protokolnya kayak begitu. Artinya kita biasanya kita ke ruang pameran, teman-teman bikin acara pameran, jadi kita nggak bisa ketemu kayak begitu. Nah, ini ada yang hilang nggak dalam berapa bulan ini? Ada. Kalau saya sendiri merasakan terus terang aja. Kadang-kadang bengong di studio, ya kita setiap hari nggak mungkin dong lukis setiap hari. Betul. Yang namanya mood gitulah. Tidak. Saya tidak mencari alasan sedang tidak mempunyai inspirasi. Ada saja fase-fase yang kadang-kadang kita tidak pengen menyentuh kerjaan atau melukis sama sekali. Juga. Ya. Di dalam kemerenungan itu ada kerinduan juga. Biasanya jam segini kita sudah ada di Sanur, di galeri A, B, C gitu. Ada acara selalu di tag di media sosial. Rindu juga kita mempunyai komen-komen
komen-komen sukses buat pamerannya ya, sukses, ya gitu. Sebagai makhluk yang sosial sangat manusiawi sekali hal seperti itu, dan saya benar-benar jujur aja merindukan hal seperti itu sekarang ini. Jenuh juga di rumah ada. Artinya memang seniman itu memang bukan individual sebetulnya. Iya, bukan individual. Dia malah sosial juga sama yang profesi lain kan. Iya. Jadi ada kerinduan ke teman-teman, ke profesi satu sama lain. Ya karena sebagai makhluk sosial, terutama seniman, dari sosial masyarakat, dari pergaulan itu biasanya banyak hal yang dia dapatkan kan, untuk menjadi perenungan, untuk dijadikan sebagai media memprovokasi otaknya untuk bisa menciptakan karya-karya itu ya didapatkan dari pergaulan-pergaulan itu. Di samping di studio juga di pergaulan, ketemu teman-teman kayak gitu. Jadi di studio, di rumah ya mengolah hasil yang kita dapatkan dari luar itu. Kemudian divisualkan, diekspresikan ke dalam kekaryaan itu. Ya termasuk di lingkungan itu penting juga sebagai semacam ide kan. Ya, gitu, ya. Lingkungan tidak terlalu banyak sih kalau menurut saya persentase. Saya bisa melukis dalam lingkungan apa saja kan. Dalam cuaca apa? Dalam cuaca apapun, kecuali gempa bumi itu baru tidak itu. Nah kalau lingkungan apa? Saya dari studio kecil, dari tempat kecil, dari panas dan segala macam. Kalau saya lingkungan pribadi tidak terlalu mempengaruhi. Kalau memang niatnya melukis ya melukis saja. Jadi, itu karena ketika melukis itu kita sudah benar-benar semacam melakukan yoga semedi gitu loh. Kita sendiri dalam sebuah keriuhan atau keramaian di luar diri kayak begitu itu. Jadi dialog batin tok aja dengan kanvas gitu. Walaupun dalam situasi apa di luar diri kita, betul. Kecuali ada mengganggu di dalam diri kita. Nah itu nggak bisa. Itu selesai sudah itu urusannya deh. Nah itu. Jadi betul-betul memang dalam dunia kesenian kita juga butuh sesuatu yang sifatnya sosial kan. Betul. Nah kebetulan kita juga saya kan juga ngelola sebetulnya dulu galeri Paros ya. Sekarang kita rubah menjadi sebuah rumah Paros. Nah kebetulan kita menyapa sahabat sebetulnya melihat kejadian-kejadian kayak begini 3 bulan kita nggak pernah ketemu, tiba-tiba sebetulnya ide itu kan 2019 ya. Kita coba teman-teman kita menyapa sahabat. Nah termasuk Jero juga dengan karya yang 30-30. Nah gimana Jero bisa menyikapi berkesenian, kreativitas kita pameran? Kan nggak boleh kita berkumpul, tapi kan kita butuh sebuah pameran menyapa sahabat itu. Butuh ruang itu ya, butuh ruang ekspresi. Betul. Mempresentasikan karya. Kan. Ya memang agak sulit juga sih. Ya. Jujur agak sulit soal pameran virtual dan segala macam itu, pameran di medsos itu sebenarnya. Kalau itu dijadikan patokan, saban hari kalau saya sendiri saban hari saya pameran. Saban hari saya posting lukisan di Instagram kan. Nah, terus hanya menamai aja menjadi berbeda. Ini dipertegas dengan kalimat pameran. Ini pameran lukisan secara virtual. Medsos atau segala macamnya. Padahal seniman-seniman sudah banyak rata-rata rajin memposting proses berkaryanya, karyanya itu. Ini semacam menciptakan hiburan lah gitu. Sebenarnya tidak terlalu efektif ya. Tidak terlalu efektif, tapi sebagai penanda bahwa kita masih produktif. Nah, kalau membuat pameran virtual seperti rencana sekarang ini, saya mengapresiasi prosesnya ini. Seperti Pak Kayak sekarang ke seniman A, B, C, D melakukan video shoot dan segala macam. Proses ini yang luar biasa. Ini tandanya bahwa seniman atau pemilik galeri masih survive gitu ya. Ingin selalu tampil dengan cara apa saja supaya dengan syarat tetap tidak mengganggu dari kebijakan pemerintah yang sudah digontorkan selama ini kan. Tetap kita mempunyai etika dan sopan santun tata cara berkesenian gitu. Jadi bagus sih sebenarnya ini dilakukan seperti ini, terutama. Tapi menariknya lebih baik dengan video. Lebih baik dengan video gitu. Wawancara seperti ini bahwa ini semacam mencoba membangkitkan energi sahabat-sahabat
yang mungkin dia down atau kebanyakan istirahatnya gitu, kita bangkitkan dengan video ini, yuk bikin video gini. Ketika dia ngomong tentang seni rupa, energinya kan beda lagi kan. Itu dia. Jadi betul-betul kita nih bagaimana kreativitas itu tidak mana karena hanya gara-gara kita nggak pernah ketemu sama teman, kita nggak ada pameran, tapi kita ikut dia, enggak dong. Ya, mestinya kita kan nggak bisa begitu. Ya harus kita tetap kreativitas tetap on fire terus. On fire. Ngereh terus gitu, kan? Explore terus gitu loh. Tapi ngopi boleh juga nih. Ngopi, ayo kita ngopi gitu loh. Jadi kan tetap aja sebagai seniman itu nggak boleh pasif lah. Ya. Tragedi bencana segala macam kita sikapi dengan bijaksana, kita ikuti aturan, tapi secara personal ada sesuatu yang harus kita kita ekspresikan juga. Kalau semakin kita diam malah menjadi penyakit nantinya. Ya, betul. Maka menjadi penyakit. Ini kan salah satu cara mengakalin supaya imunitas menjadi lebih hidup terus. Betul. Jadi imun berkesenian kita tetap menyala. Kreativitas tetap menyala. Imun tubuh menjadi lebih menyala. Kita jadi sehat untuk itu kan. Karena melukis itu kan bukan pergerakan otak saja, tapi pergerakan fisik juga ada di sana kan. Apalagi melukis yang besar-besar, ngangkat kanvas ya olahraga, ya ada segala macam. Tapi imunitas pikiran juga menjadi lebih hidup karena dia akan bekerja terus. Dan itu menyehatkan itu. Jadi seniman sebenarnya mampu menciptakan hiburan sendiri, nggak perlu jauh-jauh. Di rumah aja, di studio aja udah selesai itu. Jadi sebetulnya seniman itu dia mempunyai ruang studio, ruang privat lah. Artinya ruang privat di mana dia berinteraksi kan begitu. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ini, jadi ada protokol yang nggak boleh kita berkumpul atau apapun. Nah, dalam rentang 3 bulan ini kan tidak ada pameran lah. Tidak ada pamerannya secara fisik. Nah, secara fisik itu kan sebuah kerinduan sebetulnya, menghadirkan sesuatu pameran, menghadirkan teman-teman bisa mendisplay karyanya dengan baik, kayak begitu kan. Tidak hanya di studio, tentu ada ruang yang mesti harus di display, ada name tag-nya kayak begitu kan. Nah, era sekarang kita melakukan hal itu, jadi kita coba. Memang tidak semeroh kita ketemu pameran biasa itu. Tidak sesempurna itu ya. Ya, ini kan bagian dari pameran virtual, pameran medsos itu kan bagian dari mengekspresikan kegelisahan kita atas ketidakbertemuan kita terhadap sahabat-sahabat secara fisik di ruang pameran seperti biasanya. Dan ini memang kalau saya sih memang perlu diterapkan oleh banyak teman. Dengan cara begini juga memang sudah zamannya seperti itu sekarang. Mungkin aja ke depannya bisa aja itu sebagai semacam setiap orang bisa menciptakan pameran, nggak harus mahal kan, bisa begitu aja. Ya kan, dengan isi name tag atau segala macam. Mungkin hanya perlu mempunyai kemampuan mendisplay di media sosial ini. Ya, gitu umpamanya entah dengan cara editnya yang bagaimana atau gimana itu kan. Betul. Jadi kita sekarang ini seolah-olah digiring untuk menjadi memahami teknologi. Gitu. Teknologi. Jadi display nanti di ruang supaya menjadi berbeda dengan postingan karya pada umumnya. Postingan pameran gimana sih? Nah, ini kan perlu digali lagi bagaimana caranya supaya sedikit ada perbedaan dari mendisplay memposting karya-karya biasa itu. Nah, itu aja sih sebenarnya. Udah menjadi berbeda, penikmatnya juga menjadi lebih banyak kan. Karena ya sifatnya media sosial kan, di mana saja bisa. Ya itu sih sebenarnya. Ya, karena memang kalau kita lihat sih teman-teman kan secara personal dia sudah melakukan hal itu di medsos, bisa di Instagram personalnya, di Facebooknya, secara personal. Tapi secara kolektif untuk mereka pameran bersama kayak gitu sangat jarang kita lihat di medsos itu. Bahkan tidak ada. Ada lagi, dan mungkin kedepannya mungkin cukup lama juga kan itu menjadi seperti yang sebelumnya gitu kan. Betul.
Tapi akhirnya kita belajar beradaptasi aja sekarang. Beradaptasi. Setiap seniman sekarang ini mungkin dia tidak hanya sekedar melukis saja, tetapi sudah mampu memilih ketika dia punya karya dia mau apain gitu. Akhirnya masing-masing seniman mulai sekarang menciptakan kreasi-kreasi baru untuk bisa menampilkan karyanya di media sosial dengan kemasan-kemasannya sendiri-sendiri. Jadi kita diajarin untuk berpikir lebih lagi gitu. Jadi di luar kita belajar teknologi, kita belajar bagaimana memanage teknologi itu. Berarti seniman tidak hanya melulu bekerja pada ruang studionya aja. Dia sudah berpikir habis ini saya mau apain nih lukisan itu loh. Kalau dinikmati sendiri juga kan konyol juga kan. Yang namanya karya seni harus diapresiasi orang juga. Nah, untuk menampilkan bisa diapresiasi orang ini supaya menjadi berbeda dengan postingan biasa, mungkin ini perlu seniman akan menggali pikirannya lebih dalam lagi. Itu sebenarnya ya. Pandemi ini sebenarnya kita diajarkan untuk menjadi lebih belajar banyak pada hal-hal yang tidak pernah, yang dulu anggap kita sudah ada yang ngurus kok, biarin aja. Yang ngurus kan akhirnya sekarang sendiri. Jadi dalam sisi lain pandemi ini memberikan semacam edukasi kepada teman-teman seniman bahwa ini harus kita lakukan sendiri, dan dulunya mungkin ditangani orang atau apa, segala macam. Mau tidak mau kita tidak bisa lagi ngomong apa soal pandemi ini. Ngomong buruk juga kepada siapa? Wong dia makhluk tidak terlihat gitu kan. Ya akhirnya kita harus menghadapi dengan kecerdasan kita. Tidak bisa kita menyalahkan siapa-siapa lagi. Siapa sih yang mau seperti ini? Dan kita tidak boleh menyerah dengan keadaan juga. Kita harus mengakali diri untuk bertahan. Pertama bertahan bisa hidup, kedua bertahan bisa tetap kreatif, ketiga bertahan terus untuk bisa tampil. Jadi dia sadar tidak sadar kalau kita sikapi secara bijaksana, ya kita diizinkan untuk menjadi orang mandiri gitu. dari pandemi ini. Sebetulnya seniman sangat struggle lah, artinya sangat dia tahan segala sesuatu yang sifatnya. Kalau mungkin sekarang misalnya kalau pariwisata di Bali kan sekarang tuh pariwisata lagi drop. Nah, seniman menyikapi itu gimana menurut Gemunus? Karena sisi lain kan ekonomi lagi turun kan. Nah, sekarang teman-teman di sisi lain, teman-teman seniman bagaimana menyikapi hal itu? Ini kontennya agak luas sedikit. Agak luas ini. Ini gawat ini. Kalau pertanyaan ini gawat ini. Ini sudah penting juga kita ungkap bagaimana mensurvive hidup kita. Ketika ekonomi kayak begini drop, penjualan lukisan bagaimana? Iya betul. Arahnya kan pasti ke sana. Iya dong. Ke marketing kan. Iya. Kalau berbicara soal ini memang sangat dilematis sekali ya. Susah ini karena dari berbagai sudut ekonomi sudah dihajar kolab habis-habisan. Kita di Bali mengandalkan pariwisata, apapun alasannya. Kalau kita berbicara soal ekonomi, kalau kita berbicara karya seni, bukan artinya berbicara sebuah hasil kreativitas ini akan diapresiasi orang dengan berbagai cara. Contohnya misalnya berbagai cara kan orang mengapresiasi, dengan orang membeli juga bagian dari mengapresiasi kan. Saya mengapresiasinya dengan kemampuan saya membeli. Nah, kalau pariwisata sudah tidak ada karena pondasi ekonomi Bali memang di sana, ya jelas kita nggak bisa ngomong apa lagi. Nah, disinilah ujian yang tertinggi sejauh mana kreativitas dan idealisme kita sebagai seniman untuk bertahan, tetap eksis lah. Ya, karena kita harus juga mempunyai keyakinan bahwa semua pasti akan berlalu. Ketika berlalu kita sudah siap. Ini kan menambah mengasah pedang di zaman perang ini. Ini kan zaman perang tanda kutip ya. Kita sedang melakukan pertarungan hebat. Ketika nanti semua sudah berlalu, kita menjadi petarung yang hebat untuk menghadapi ke depan itu lebih ringan lagi gitu. Loh, sekarang kemarin sudah lebih menderita, lebih parah kok. Sekarang cuman karena ada bencana seperti ini gampang saya hadapi kan bisa. Jadi punya kekebalan cara berpikir gitu ya. Jadi ada nilai ya, ada nilai yang gitu. Karena kalau sudah pariwisata jebol
siapa nggak bisa berargumentasi? Nggak bisa. Siapa aja nggak bisa ngomong, terus selesai. Semua lini-lini sudah Om Santi sudah itu gitu. sudah apa namanya, sudah istilahnya susah kita susah ini. Dari mana kita ngomongnya? Kalau ngomongnya terlalu ngarang juga nanti seolah-olah apa ya, kita mampu mengatasi itu kan nggak? Betul. Memang susah. Tapi paling tidak spirit berkesenian tetap jalan. Tetap ada. Inovasi kreativitas tetap. Itu muncul kalau setiap orang mempunyai kesadaran akan profesinya masing-masing. Kesadaran itu yang sebenarnya yang ini kan. Tidak ada sesuatu yang diperbuat nanti tidak akan menghasilkan. Itu punya keyakinan itu pasti suatu ketika apa yang saya lakukan sekarang ini akan mendapatkan imbalan kok dari alam ini gitu. Jadi dengan demikian tetap berkarya aja. Mungkin sudah tidak bisa beli bahan dan segala macam. Ayolah drawing yang sederhana apapun. Ya begitu aja sih supaya tetap hidup, roh itu tetap hidup gitu loh. Tidak cengeng lah. Tidak cengeng, jangan manying gitu loh. Ya, sekarang kan dalam keadaan terjebak dan terjepit dan tersudut. Nah, jadi disinilah sebenarnya pikiran kita diganggu untuk menjadi lebih bertenaga kan. Orang kita sedang bertarung ada di pojokan, ya nyerang harus dong. Dengan cara apa kayak gitu. Melukis kan kita seumuran begini kan tahu melukis nggak melulu kanvas dan itu kan. Betul. Banyak jadi hal yang bisa. Iya, kita bukan anak sekolahan lagi yang harus ada buku gambarnya kan begitu. Betul. Nah, begitu aja walaupun tidak dipungkiri lagi bahwa perasaan lelah itu pasti ada dan itu sangat manusiawi, sangat manusiawi. Tapi mau ngomong apa lagi, tetap harus jalani ya. Tapi saya kira teman-teman pentingnya adalah kita tetap dengan era sekarang, dengan pandemi sekarang, perkawanan, persahabatan, kreativitas itu tetap kita jaga dengan baik. Tentu dengan saling mengkritisi. Karena jujur nih, kita kalau mengkritisi kawan-kawan seniman itu kan agak mikir-mikir juga nih. Ini seniman A nih boleh dikritik atau enggak? Ya itu. Ini salah-salah kita kena ini nanti kan. Gimana menurutnya? Ya itu budaya ya. Budaya pola pikir kita sebagai seorang timur yang ketika kita mempunyai kedekatan terhadap banyak teman, banyak sahabat gitu, memang kesiapan untuk mengkritik juga kadang-kadang ngerem, kesiapan untuk menerima kritik juga belum siap gitu. Akhirnya kita hanya bisa bilang bagus deh ya. Tapi kan kritik itu penting. Penting sebenarnya. Kritik itu penting semasi dia dalam koridor profesionalisme. Iya, betul. Artinya tidak personal. Jadi memang betul-betul. Tapi memberikan kritik juga memberikan semacam solusi juga. Iya, solusi juga. Artinya kalau kritik itu, ini kan kadang-kadang kita ini kalau di format baru mau. Umpamanya sekarang mau kritik karya si A. Di format sekarang adalah acaranya mengkritik. Nah, itu tanda kutip. Baru bisa diterima. Diskenariokan dulu. Sekarang lo ini ada acara kita diskusi melakukan kritik terhadap karya si A. Nah, itu di format kayak begitu, ada ruang diskusi. Nah, itu baru bisa terima tidak diterima, tetap kritik itu jalan karena sudah format awalnya begitu. Nah, kalau sekedar say hello itu mengkritik dengan cara say hello memang akan menjadi masalah juga. Nah, karena memang kesiapan fakta ya, kesiapan kita tidak semua, walaupun ada sebagian orang yang memang bisa menerima itu, tapi lebih banyak yang tidak bisa menerima hal-hal seperti itu. Sebenarnya itu kan sangat bagus sekali. Mungkin kalau saya ngumpul ke studio teman A, B, C, paling-paling secara personal, ini karyanya bagus ini, coba kayak ini. Nah, jadi ada ngelesnya sih. Ya, itu kan karena kayak Pak Tino Sidin tuh itu bagus. Kemudian ininya coba begini bisa kan? Nah, itu kan semacam dialog kita. Jadi hanya berdua saja, tidak ada orang ketiga yang mengetahui. Nah, gitu loh. Tapi itu pun belum tentu bisa diterima. Kalau saya pribadi, jujur saya pribadi
sangat senang. Dan saya senang sekali. Makanya kalau lagi mumet, saya ke teman-teman senior bertanya, kalau dikasih tahu saya emang nerima kok. Oh iya bener ya. Oh iya ya bener. Jadi terbuka lah ya. Terbuka. Jadi terbuka. Harus begitu sih sebenarnya. Sebab ada juga kadang-kadang sebagian kalau ditanya begini, itulah maksudnya saya akan begini kok, saya akan begini kok. Nah, itu kan kadang-kadang ya udah mendingan ngobrol biasa aja gitu kan. Jadi kalau saya pribadi ya sampai sekarang ini dikritik terutama kekaryaan memang sangat artinya nerima gitu loh. Betul, karena nerima. Karena bagaimanapun tanpa kritik ini kita ngomongnya ke profesionalisme ya, kekaryaan ya, bukan personal. Jadi di sana kita akan melihat titik poin. Biasanya kritikan itu akan memberikan kita semacam edukasi bahwa memang betul ternyata kita lemahnya di sini. Iya, betul. Saya sederhananya karya saya selesai, saya tanya istri saya karena istri saya ajak dari awal. Paham ya. Saya yakin intuisinya, kepekaan batinnya tuh mengerti ini karya bagus atau tidak. Saya sering tanya kok, ini karyanya gimana deh kira-kira. Dia bisa lihat begini, mengatakan bagus, ini bagus nih, ini kayaknya kurang. Bisa dia ngomong gitu. Artinya bukan ketika begitu saya tidak nolak. Saya renungkan, iya benar. Dan itu memang harus ada, idealnya memang harus begitu. Harus ada, ya. Nah, sebagai sahabat yang benar, kita berkumpul dengan teman-teman sosial seni rupa. Kalau ngumpul di studio berbicara tentang seni lukis, dia harus setiap orang mempunyai kesiapan. Setiap seniman harus mempunyai kesiapan ketika temannya datang, sekalipun temannya dalam tanda kutip dianggap junior atau apa ya. Kan mata dan hati itu kadang-kadang jujur dia kan. Kalau sudah ada di ranah seni rupa, pasti sedikit banyaknya kepekaan menilai secara artistik tuh punya di kemampuan itu. Kayaknya nggak nyaman nih lukisannya, di mana ya? Nah itu, ya tetap didengarkan aja sebagai masukan gitu. Kalau saya menerapkan begitu sampai sekarang, jujur aja. Jadi betul-betul yang paling dasar memberikan kritik itu adalah yang terdekat. Yang terdekat itu istri dulu. Iya. Jadi paham betul mana letak lekuk-lekuknya yang dia yang lebih dalam prosesnya dia tahu. Energi kita dia tahu, semua dia tahu sampai hasil ending itu termasuk hasil lukisannya dia tahu. Kejual duitnya ke dia kayak begitu itu. Ya. Jadi betul-betul paham betul bagaimana rohnya, bagaimana hasil sampai hasil akhirnya, sampai akhir paham betul karena kan dia yang merasakan semua dan dia tidak akan pakai wuh. Jadi kritik penting ya? Kritik penting. Simpeng kritik juga harus logis mengkritiknya. Teman-teman seniman juga harus mempunyai kesiapan untuk dikritik. Ingat ya, mengkritik dan menyinyir itu beda. Tolong. Karena mengkritik dengan cerdas itu akan mampu memberikan energi positif dengan baik terhadap orang lain. Kalau nyinyir udah selesai itu nggak perlu ditanggapi. Itu tamat sudah itu. Itu penyakit dari si penanya. Beda itu kan. Beda. Ya sebetulnya itu yang menarik dari perbincangan kita sore hari ini. Kita coba memahamin, kita coba memberikan bertukar pikiran. Kita cukup lama juga kita nggak intent ketemu kan. Jadi pada momen-momen tertentu kita butuh semacam rehat. Kita coba mengeluarkan ide-ide kita. Mungkin ini tidak untuk hari ini juga. Ke depan, minggu depan kita bisa lakukan ini di tempat lain gitu loh. Ini kan penting sebagai menjaga hubungan perkawanan sebagai semacam memberikan stimulasi ide-ide kreatif itu. Betul. Saya kira itulah Jero untuk mantap. Kita harus bertarung, kita harus berjuang dalam koridor kita sebagai seorang seniman, kan begitu ya Pak? Betul. Itu saya sangat setuju. Dan sebelum kita selesaikan percakapan ini, di tempat ini sebetulnya di ruangan yang kita shoot hari ini, ini sore ini sebetulnya ruang memang betul-betul dibuat untuk studio yang Jero atau hanya portable tiba-tiba bisa di tempat lain? Enggak.
saya dari dulu dimanapun saya tentukan menjadi tempat melukis, saya tetap di sana. Saya tidak bisa angkat kanvas, angkat cat kemana-mana, tuh nggak bisa. Kalau di sana aja. Jadi memang tipikalnya Jero tipikalnya melukis, begitu. Jadi satu tempat memang di sana untuk berkreasi. Jadi nggak pindah-pindah. Itu aja sih sebenarnya. Kalau pindah mencari suasana itu enggak. Saya tidak memerlukan suasana yang di luar. Karena saban hari saya juga di jalan, saya sudah banyak menangkap kalau itu dikatakan suasana akan mempengaruhi cara kreativitas saya sering di jalan. Tapi saya melukis memang bukan semata-mata hanya merespon suasana di luar diri, tapi memang dari dalam dia. Jadi ruangan itu dimanapun saya patok, sehingga ruangan itu juga menjadi satu sinergi. Sebenarnya kalau berkesenian itu mungkin soal kebiasaan juga ya, soal karakter juga. Kalau saya pribadi, saya harus sampai menyatu pada ruangan itu. Apa yang membuat saya menjadi menyatu di ruangan itu, propertinya mesti ada di ruangan itu. Yang perniknya. Iya, seperti semacam tempat ritual kita lah sebagai seorang seniman. Jadi kalau saya dipindah-pindah begitu, jadi ruhnya akan hilang. Jadi pasti nggak dapat. Itu sih sebenarnya. Jadi ruang ini tempat kita ngopi hari ini, sore ini, ini adalah tempat di mana ide-ide kreatif mengalir di sini. Ruang berpikir. Ya, thank you. Makasih Jero, sore hari ini kita sudah ngopi, kita sudah ngobrol dari sesuatu yang sifatnya terbuka semua. Kita akan coba nanti lain kali kita ngopi di tempat lain. Siap. Kita ngobrol ya sesuatu yang lain juga. Kayak gitu. Sekali lagi terima kasih jamuan kopinya. Check it out. Thank you.